absen nanti tidak diapain oleh ibu ya. Karena memang kan untuk model PJJ seperti ini online terkadang ada kendala mungkin dari saya atau dari kamu ya. Ini Dimas itu juga keluar tuh. Mungkin jaringannya timbul tenggelam. Baik, saya mulai untuk sistem pembayaran ya. Untuk sistem pembayaran di sini dan alat pembayaran, sistem dan alat pembayaran. Sebetulnya sistem pembayaran dan alat pembayaran ini adalah suatu hal yang sudah biasa kalian lakukan, setiap hari kalian lakukan. Ya, sekarang biar kalian itu tahu eh, ilmunya, ya. Bisa kalian buka di halaman 133 ya. Di situ ada pengertian dan komponen sistem pembayaran. Ah, tolong dibaca untuk yang bagian membangun konsep. Yang membangun konsep dibaca nanti minta tolong si Arya Noval dibaca sistem pembayaran halaman 133 yang Membangun konsep. ya Membangun konsep. Sistem ya. pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dalam suatu proses kegiatan ekonomi. Oke, Sebagai cukup 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 ya. Jadi di sini intinya dalam sistem pembayaran itu adalah suatu aturan ya. Aturan seperangkat aturan hukum yang mengatur tata cara pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain. Ya, pemindahan sejumlah uang dari pihak satu ke pihak lain dalam kegiatan ekonomi biasanya diawali dengan kegiatan transaksi. Ya, transaksi itu apa? Mungkin ya, transaksi itu adalah kegiatan ekonomi yang dapat mempengaruhi keadaan keuangan. Ya, baik itu keuangan pribadi, organisasi maupun perusahaan. Ya, saya contohkan yang pribadi dulu. Mungkin tadi pagi kalian sudah disuruh untuk membeli sarapan nasi uduk. Nah, kalian membawa alat pembayaran berupa uang ya. Dan nanti akan kamu belikan nasi uduk berarti ada perpindahan ya. Nilai uang yang ada di kamu dengan penjualnya ya. Jadi di sini perpindahan nilai uang dari pihak satu ke pihak lain. Itu contoh yang kecil ya. Contoh yang besar kegiatan misalkan sekolah membayar SPP, belanja ya atau untuk membayar hutang ya, utang piutang baik utang pribadi, perusahaan, negara lah ini. Jadi yang namanya sistem pembayaran itu memindahkan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Pihaknya bisa perorangan, bisa organisasi, bisa perusahaan, bisa negara ya. Tapi di sini ada aturannya. Jadi sistem itulah yang disebut dengan hal yang ada aturan hukumnya. Sistem pembayaran di Indonesia itu diatur oleh Bank Indonesia ya. Jadi yang mengatur sistem pembayaran di Indonesia itu adalah Bank Indonesia. Lah yang terkait nanti ya bukan hanya Bank Indonesia, bisa bank. Kalau Bank Indonesia itu namanya kan bank sentral. Ada bank umum, lembaga keuangan bukan bank, perusahaan ya banyak sekali yang berkaitan dengan sistem pembayaran. Tapi aturannya itu yang menentukan adalah eh, Bank Indonesia ya. Di mana Bank Indonesia sebagai eh, lembaga yang bertugas untuk menjaga kestabilan nilai uang ya, menjaga kestabilan nilai uang. Ya, perlu ditambahkan di sini ya, prinsip dalam sistem pembayaran. Coba bisa kalian cari dulu deh buku atau bisa juga dicatat di buku kamu itu. Udah siap pulpen belum? Udah siap pulpen belum? Halo? Udah siap Udah, pulpen Bu. belum? Oh, udah ya. Ditambahkan catatannya ya. Di sini tambahkan catatannya yaitu prinsip sistem pembayaran. Tambahin di buku kamu nggak ada. Ya. Prinsip sistem pembayaran. Ya.
Yang pertama atau A, keamanan. Ya. Yang kedua, efisiensi. Ya. Ketiga, kesetaraan akses. Keempat, perlindungan konsumen. Ya, itu prinsip dari sistem pembayaran. Ibu pengen ngecek, coba tolong dibaca Rahma yang tadi udah ditulis. Prinsip pembayaran ada 4. Yang pertama apa tadi? Keamanan, Ya, efisiensi, ya, kesetaraan perlindungan. akses, Akses, perlindungan. Yang terakhirnya konsumen, konsumen. perlindungan konsumen jadi satu, ya. Jadi ibu Ya, ulangi, keamanan, efisiensi, kesetaraan akses, perlindungan konsumen, ya. Yang pertama itu dikatakan keamanan. Berarti di sini diharapkan resiko, ya, resiko dari pembayaran itu diupayakan kecil, ya. Jadi diharapkan aman, aman bagi pihak yang membayar atau maupun yang menerima, ya. Efisiensi, berarti namanya efisiensi itu berkaitan dengan biaya. Diupayakan dalam sistem pembayarannya itu hemat, biayanya kecil, ya. Terus kesetaraan akses. Nah, ya, ini maksudnya jangan sampai nanti sistem pembayaran itu dimonopoli, ya. Dimonopoli oleh satu sistem, ya. Monopoli itu artinya dikuasai oleh pihak tertentu saja, ya. Jadi diupayakan tidak ada monopoli akses, ya, oleh pihak tertentu. Yang keempat itu ada perlindungan konsumen. Berarti diharapkan sistem pembayarannya ini, ya, konsumen itu tetap dilindungi, ya. Jadi di sini kepentingan-kepentingan konsumen terlindungi. Jadi itulah prinsip-prinsip dalam sistem pembayaran. Terus dalam sistem pembayaran juga ada di buku kamu masih halaman 133, ya. Coba dibaca, dengan demikian dapat disimpulkan dalam suatu sistem pembayaran harus ada. Coba dibaca. Si Kevin Ciko, Ya, Bu. halaman 133. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam suatu sistem pembayaran harus ada A. Alat pembayaran, B. Mekanisme clearing, dan C. Ya, Penyelesaian akhir oke. settlement. Udah cukup, ya. Jadi di sini dalam sistem pembayaran yang pertama dapat disimpulkan harus ada alat pembayarannya. Kevin, yang kamu tahu alat pembayaran apa aja yang kamu tahu? Kevin. Uang. Iya, uang, ya. Uang itu merupakan alat pembayaran secara tunai, ya. Jadi nanti dalam sistem pembayaran akan dibagi menjadi 2. Sistem pembayaran non tunai dan pembayaran tunai, ya. Ini alat pembayaran yang sudah umum itu uang, ya. Tapi sekarang sudah mulai banyak yang non uang, ya, banyak sekali, ya, nanti dibahas tersendiri. Yang kedua mekanisme clearing, ya. Clearing itu adalah penyelesaian utang piutang antar bank. Jadi ini sebetulnya clearing itu terjadi karena adanya kegiatan pemindahan uang antar bank, ya. Misalkan seorang nasabah bank BTN, dia akan mengirim uangnya ke bank lain, otomatis di sini ada kegiatan utang piutang antar bank. Lah penyelesaiannya itu nanti disebut dengan istilah clearing. Ya, kalian mungkin pernah juga transfer bank, transfer antar bank begitu. Yang terakhir penyelesaian akhir atau statement. Nah, ini istilahnya dalam saat pengiriman barangnya, pengiriman uangnya, pengiriman uangnya atau pada saat pembayaran itu harus mengunci jumlah transaksinya. Karena kalau tidak pada saat mentransfer tidak dikunci ke rekening, maka jumlahnya tidak akan terkirim seperti itu. Ya. Oke, Ibu akan lanjutkan ke sistem pembayaran, ya. Boleh kalian tambahkan juga, ya, ini sambil saya ambilkan dari buku lain. Sistem pembayaran itu ada 2, ya. Yang pertama sistem pembayaran non tunai.
Ya, sistem pembayaran non tunai. Mungkin ada yang tahu biasanya sistem pembayaran non tunai itu apa saja, berupa apa saja, Malik? Sistem pembayaran non tunai itu sistem pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan uang tunai yang beredar. Coba contohnya pakai apa? Malik Ahmad ada nggak? Oh, nggak ada. Revana Galih. Ya, Bu. Ya, Ibu ulangin dulu ya. Sistem pembayaran non tunai itu adalah sistem pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan uang tunai yang beredar. Contohnya menggunakan apa, Revana? Jadi sistem pembayarannya nggak pakai uang tunai. Jadi biasanya pakai apa yang kamu tahu? Menggunakan ATM. Iya, ATM. Boleh ditulis yang lain. Kartu kredit. Pernah dengar kartu kredit? Pernah. Hah? Hah? Tahu nggak Revana kartu kredit itu? Hah? Kalau ATM, ya ini bedanya ATM sama kartu kredit. Kalau ATM berarti kita punya uang kita sendiri yang berasal dari tabungan, ya, yang berasal dari tabungan. Tetapi kalau kartu kredit, dananya itu dari pihak lain. Jadi uang yang ada di kartu kredit itu statusnya kita pinjam, kita utang, ya. Jadi nanti jangan bangga ya kalau kamu punya atau dipamerin sama orang, wah kartu kreditnya banyak, berarti dia senangnya ngutang itu. Ya, kartu kredit itu kartu utang. Ya, lain dengan ATM atau kartu debit. Itu berarti pakai uang sendiri. Akhirnya nanti kalau menggunakan transaksi pakai kartu kredit, di akhir bulan akan datang tagihan, begitu. Jadi kita belanja nih, belanja banyak, nanti tinggal ditagih. Orang kartu utang kalau kartu kredit itu, ya. Jadi kalau yang nanti di dompetnya banyak kartu kredit berarti orang yang demen ngutang itu, ya. Harusnya di dompetnya banyakkan kartu debit atau ATM, itu baru banyak duit sendiri. Itu penjelasan yang mudah ya dalam kehidupan sehari-hari, Ibu jelaskan seperti itu. Kartu kredit, jadi ada ATM, ada kartu kredit, ada kartu debit, ada prabayar ya. Banyak sekali yang bahkan sekarang secara umum udah banyak yang menggunakan transaksi pembayaran non tunai ya, bukan hanya di supermarket saja yang besar, di tukang buah, di toko-toko ini sudah banyak, di pasar juga udah banyak yang menggunakan ini, karena kadang sistem pembayaran non tunai ini salah satunya adalah lebih aman ya. Selain itu juga bisa dengan menggunakan sistem RTGS. Nah, ada buka kan di buku kamu itu RTGS. Nah, coba apa singkatannya dari BIRTGS? Coba tolong dibaca, Sunesta. Ada di halaman 134. Nanti Ibu jelaskan. Yang paling bawah ya, Bu? Iya. Bank Indonesia sendiri sebagai penyelenggara kegiatan settlement transaksi melalui sistem Bank Indonesia. Singkatannya apa itu? RTGS. Singkatan RTGS. Iya. Ada di buku itu? Script. Real time. Ada tuh di halaman 134 di paling bawah sebelah kanan. Oh, real time Gross settlement system. Iya, jadi sistem RTGS BI RTGS Real Time Gross Settlement ya. Ini sebetulnya seperti clearing, sistem transfer dana elektronik ya. Dan nanti akan terkirim seketika. Lah, sebenarnya kayak transfer, cuma ini apa ya, besar ya, besar nominalnya besar, banyak gitu ya. Bahkan sampai ada yang high value payment system, ya itu di atas 100 juta ya. Jadi ini penyelesaian sistem pembayaran antar bank ya, menggunakan sistem elektronik ya. Bahasa kamunya agak mudah ya, clearing atau transfer ya melalui bank, tetapi ini akan lebih cepat, seketika itu langsung nyampe ke
yang dikirim, seperti itu. Ya. Jadi ini ada, saya ulangi, sistem pembayaran non tunai seperti itu, ada yang menggunakan debit, ATM, kartu kredit dan sebagainya. Terus sistem pembayaran yang kedua yaitu sistem pembayaran tunai. Ya, kalau tadi non tunai tidak menggunakan uang, berarti kalau sistem tunai berarti sistem pembayarannya menggunakan uang, ya. Uang ada berapa macam coba si Aulia yang kamu tahu? Aulia, uang? Nggak ada jawaban. Lutfi ada Lutfi? Nggak ada jawaban. Damara? Damara? Ada Damara? Nggak ada ya. Nisa? Nisa ada? Nisa nggak ada ya. Dava Putra. Dava Putra, Iya, Bu. uang yang kamu tahu uang apa aja? Uang logam, uang kertas. Uang logam dan uang kertas. Ya, ini ada istilah uang logam dan uang kertas. Ya, oke, boleh juga ya. Jadi di sini kalau uang sebetulnya ada yang dibedakan menjadi uang kartal dan uang giral ya. Uang kartal itu bentuknya uang logam dan uang kertas ya. Kalau uang giral itu seperti cek ya, terus giro ya, biliet giro ya, seperti itu ya. Jadi alat pembayarannya tadi saya katakan ada non tunai dan tunai. Kalau tunai itu bentuknya uang ya. Uang itu ada uang kartal dan uang giral ya. Uang kartal ada uang logam dan ada uang kertas. Nah, ya. Biasanya lah itu boleh dibuka halaman 136 sekarang ya. Jadi alat pembayaran. Nah, alat pembayarannya kita bicarakan sekarang uang ya. Saya kira kalau yang namanya uang tidak ada yang tidak tahu dan semuanya suka sama uang gitu ya. Iya, tiap hari ditemui ya. Tiap hari ditemui, tiap hari didambakan, tiap hari dicari itu ya, uang ya. Tapi dalam sistem pembayaran zaman dulu diawali dengan istilah barter itu ya. Coba apa itu barter si Avicenna? Di buku kamu halaman 137. Avicenna ya, apa itu barter? Iya, iya, sistem pertukaran barang dengan barang ya. Nah, ini masih dilakukannya masih zaman dulu ya. Jadi biasanya ada kesulitan diantaranya barang yang pada saat pertukaran tidak dibutuhkan oleh salah satu pihak ya. Satu pihak membutuhkan, satu pihaknya tidak membutuhkan, jadi agak kesulitan ya kalau untuk sistem barter ya. Terus pada akhirnya berkembang ya, nanti bisa dibaca sendiri ya di situ ya, ada uang tahap uang barang, uang di barang dengan barang. Yang kedua tahap uang diganti dengan barang. Terus ada uang logam dan ada uang kertas, ada uang giral lah. Uang giral itu seperti cek, biliet giro ya. Nah, itu. Oke, bahkan dulu sebetulnya ya sejarahnya ini banyak lah, tapi saya tidak akan menjelaskan tentang sejarah uang ya. Nanti bisa kamu baca sendiri ya. Jadi di sini kita lanjutkan saja untuk syarat-syarat uang ya. Syarat-syarat uang secara psikologis dan aja secara teknis ya. Secara psikologis itu maksudnya dapat diterima dan diakui oleh masyarakat. Nah, secara yang kedua secara teknis. Coba yang secara teknis dibacakan dulu Rizky Ramadan Putra. Yang pertama halaman 139. Yang pertama, Syarat teknis uang ya. syarat teknis uang. Yang pertama tahan lama. Ya.
Udah untuk cukup. Yang kedua, yang penting-pentingnya aja nanti Ibu ini jelasin. Yang kedua apa? mudah dibagi-bagi, Yang ketiga, juga mudah dibawa. terus masih ada lagi? Terus yang keempat nilainya stabil dan yang Ya. kelima mencukupi. Yang Mm-mm. keenam dapat distandarisasi. Ya, oke ya. Ibu jelaskan yang pertama tahan lama. Nah, kalau tahan lama itu artinya awet ya, bisa bertahun-tahun ya. Ya, itu harus awet ya. Jadi tidak gampang bentar-bentar diganti. Kalau nggak awet nanti cepat ada uang baru lagi ya. Terus juga yang kedua mudah dibagi-bagi, maksudnya dapat dibagi ke nilai yang lebih kecil, mudah dibagi. Dalam arti misalkan kalau ada uang 5.000 ini bisa dipecah, bisa dengan 2.000-an 2, 1.000-an 1, bisa dipecah menjadi 1.000-an 5, bisa dipecah 500-an berapa 10 dan seterusnya. Jadi mudah untuk dibagi-bagi ya. Jadi jangan sampai nanti kok dibaginya nggak ketemu pas gitu ya. Terus mudah dibawa. Nah ini berarti uangnya harus mudah dibawa kemana-mana. Nah, berarti di sini kalau mudah dibawa-bawa ya jangan terlalu berat ya. Jadi biasanya ini kalau ini ya mudah dibawa pakainya uang kertas ya. Kalau uang logam dalam jumlah yang banyak gitu ya agak sulit dibawa. Yang keempat nilainya stabil. Nah ini jangan turun ya. Ya walaupun turun tapi jangan terlalu banyak. Contohnya seperti ini. Misalkan uang 10.000 sekarang dengan 10.000 yang akan datang lah nilainya misalkan 10.000 sekarang dapat 1 mangkok bakso, mungkin tahun depan nggak dapat, mungkin naiknya ya hanya 1.000. Berarti di sini jangan terlalu naik untuk nilainya turun. Kalau harganya naik berarti nilai uangnya itu turun, bukan berarti naik ya. Ya, tapi misalkan satu mangkok bakso yang tadinya 10.000 satu mangkok, nah, di tahun berikutnya kok 15.000. Wah, berarti ini nilai uangnya nggak stabil karena turunnya sampai 50%. Nah, ini. Jadi nilainya berusaha ini dijaga supaya tidak ada walaupun ada penurunan tapi tidak terlalu tinggi. Terus jumlahnya mencukupi, jumlah uangnya itu mencukupi kebutuhan masyarakat ya, jangan sampai kurang. Nah, biasanya jumlah-jumlah barang uang yang dibutuhkan banyak pada saat-saat lebaran ya, saat-saat hari-hari peringatan agama lah ya. Mungkin tapi yang paling banyak itu ya pada saat lebaran, liburan panjang begitu ya. Terus ada standarisasi ya. Ini harus ada dicetak, diperbanyak dengan kualitas yang standar, maksudnya susah dipalsukan. Ya, sekarang mungkin kamu suka mendengar di televisi ada uang palsu dan sebagainya, tapi uang rupiah kita punya ciri khusus yang mungkin sulit dipalsukan ya. Biasanya yang paling ini sulit dipalsukan itu adanya benang ya, benang yang di tengah itu ya, benang emas atau apa itu biasanya agak sulit untuk dipalsukan ya. Kalau untuk gambar sebagainya gampang karena sekarang sudah ada istilahnya fotokopi yang berwarna juga ada ya, percetakan yang mendekatin sempurna juga banyak tuh seperti itu ya. Itu. Terus ya berkualitas tentunya ya. Sekarang kita lanjutkan ke fungsi uang ya. Fungsi uang halaman 140 ada dibagi menjadi ada fungsi asli dan ada fungsi turunan. Ya, coba dibaca yang pertama fungsi asli. Si Nisa. Nisa, fungsi asli uang Ibu, apa? fungsi asli Baca uang. pokoknya saja. Mm-mm. Uang sebagai alat tukar. Terus yang kedua? Uang sebagai satuan hitung. Yang ketiga? Uang sebagai alat penyimpan nilai. Ya, yang pertama sebagai alat tukar. Ya, contohnya misalkan kamu punya uang 10.000 ditukarkan buku atau Pertamax 1 liter lah, itu namanya sebagai alat tukar.
Jadi ditukarkan dengan benda lain atau dengan barang. Bukan hanya barang, bisa saja jasa. Ya. Jadi seperti itu. Jadi dapat ditukarkan dengan barang atau jasa. Ya. Terus yang kedua sebagai satuan hitung. Misalkan di sini untuk menghitung kamu punya uang buku nilainya 10.000, terus ada buku yang satu nilainya 5.000. Berarti buku satu ini mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada buku yang kedua, ya. Satuan hitung bisa juga misalkan orang tua kamu punya kekayaan, punya rumah, punya mobil 2, ya, punya motor. Nah, bisa dihitung. Nah, rumah itu berapa nilainya, ya, mobil berapa nilainya. Lah itu. Ya, jadi bisa dihitung. Ya, jadi uang itu bisa untuk sebagai menghitung barang atau jasa yang dimiliki. Terus yang ketiga sebagai penyimpan nilai, ya. Jadi sekarang ya bisa juga ya untuk menyimpan nilai ya. Untuk membeli barang-barang biasanya disimpan ya untuk masa yang akan datang. Ya contohnya untuk menyimpan uang digunakan untuk membeli emas ya, ini berarti kan menyimpan nilai uang. Mempunyai tabungan berarti ini kan mempunyai menyimpan nilai, ya. Terus yang kedua fungsi turunan. Nah, coba yang pertama dibaca Aulia Komala. Ya Bu, saya Bu. Ya. Fungsi turunan. A. Sebagai alat pembayaran resmi. B. Sebagai Ya. alat penyimpanan kekayaan. C. Sebagai alat pemindahan kekayaan. D. Sebagai standar ukuran pembayaran hutang. E. Sebagai alat mendorong kemajuan kegiatan ekonomi. Ya, oke. Satu sebagai alat pembayaran resmi. Kalian udah tahu ya bisa untuk membayar apa aja dengan uang. Ya. Bayar pembelian barang, bayar sekolah, bayar listrik ya. Penyimpan kekayaan. Nah, uang bisa untuk nabung, untuk membeli rumah, untuk segala macam. Memindah kekayaan. Nah, misalkan nih orang tua kamu tadinya bekerja di Bogor, karena pindah Bekasi makanya rumahnya dijual, dipindahkan ke Bekasi. Dari Bogor, rumah yang di Bogor dijual, dipindahkan ke Bekasi. Itu namanya pemindahan kekayaan. Jadi kan nggak mungkin rumahnya digotong ke Bekasi seperti itu ya. Uang juga bisa digunakan untuk membayar hutang ya. Misalkan punya pinjaman ke bank, ke teman, ya negara juga punya utang ke negara lain bisa untuk membayar utang. Sebagai alat pendorong kemajuan kegiatan ekonomi ya ini. Ya, kita transaksi seringnya kalau untuk jumlah-jumlah yang kecil itu pasti pakai uang tunai ya. Karena tidak semua kalangan masyarakat mempunyai sistem pembayaran non tunai. Tidak semua orang mempunyai kartu debit, tidak semua orang punya kartu kredit, tidak semua orang punya ATM. Tetapi yang paling umum itu adalah uang seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke nilai uang ya. Nilai uang. Coba dibaca, Ibu minta tolong si Damara. Nilai uang ada berapa macam, Damara? Damara? Halo, Damara nggak nyaut. Aulia? Aulia? Ya, saya Bu. Ya, ya. Nilai uang ada Nilai uang 3. Nilai apa aja? Nilai intrinsik uang. Terus? Nilai nominal uang. Terus? Dan nilai real. Ya, yang pertama nilai intrinsik uang. Nilai intrinsik itu artinya nilai bahan uang. Ya, misalkan untuk membuat uang seribuan logam maupun 1.000-an kertas itu dibutuhkan bahannya, biayanya berapa. Jadi sering dikatakan nilai intrinsik adalah nilai bahan uang. Yang kedua nilai nominal. Nilai nominal itu adalah angkanya. Ya, nilai angkanya. Contohnya 10.000.
10.000 yang dimaksud dengan nominal adalah angka 10.000-nya, itu adalah nilai nominal. Sedangkan nilai untuk membuat uang 10.000 itu dinamakan nilai intrinsik. Terus yang ketiga nilai real. Real itu artinya sebenarnya. Jadi nilai kemampuan uang untuk ditukarkan dengan barang atau jasa. Ya, misalkan di situ dicontohkan pada musim paceklik ya. Mesti paceklik itu kamu mungkin nggak tahu ya. Istilah paceklik itu adalah suatu keadaan di mana banyak orang yang susah atau apa ya, pertaniannya itu adanya kelangkaan barang. Di sini paceklik biasanya padi ya, musim paceklik ya itu biasanya padinya hasilnya atau lagi belum panen sehingga barang padinya itu sedikit, biasanya harganya menjadi mahal. Yang tadinya mungkin beras di situ di buku kamu dikatakan seliter 8.000 menjadi 12.000. Ya, berarti kemampuan dari uang itu untuk mendapatkan beras, berarti di sini ada penurunan nilai yang dari 8.000 menjadi 12.000. Jadi secara real berarti nilai uangnya itu turun. Jadi nilai real itu adalah nilai yang sebenarnya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi pada musim susah barang ya, itu namanya paceklik biasanya, yaitu susah pertanian berasnya itu di masyarakat itu sedikit sehingga barangnya menjadi lebih mahal. Jadi kemampuan dari uang itu, nilai uangnya itu berarti turun. Ya, di situ dicontohkan pada saat biasanya itu beras itu per liter 8.000, pada musim susah beras itu harganya 12.000. Jadi di sini ada penurunan nilai berasnya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan jenis-jenis uang. Coba dibaca si Syahra, jenis uang ada apa aja? Jenis uang berdasarkan peredarannya. 1 uang kartal, 2 uang giral. Iya, jadi ada uang kartal dan uang giral. Uang kartal dan uang giral. Uang kartal itu adalah uang logam dan uang kertas ya. Uang giral yang itu yang disebut dengan non tunai tadi ya. Ada giro, ada cek, billet, traveler cek ya, seperti itu ya. Oke, mungkin itu sampai di sini dulu ya. Untuk minggu berikutnya ditandahin ya. Untuk selanjutnya adalah jenis-jenis uang berdasarkan bahan pembuatannya ya, ditandain ya. Sebelumnya akan Ibu absen dulu ya. Ibu akan absen mulai dari atas. Arya Noval Pramudia. Arya, coba kameranya Arya. Kameranya oke. Aulia Komala. Ya, saya, Bu. Aulia. Iya, oke. Dava Putra. Dava Putra. Dava Putra. Dava Putra enggak ada. Damara Anis. Damara Anis. Damara. Martin udah bubar. Damara. Damara belum ada. Dimas Pramudia. Dimas Hadir, Bu. Pramudia. Ya. Hadir, Bu. Ya, oke. Kevin Ciko. Hadir, Bu. Kevin Ciko. Hadir. Ya. Lutfi Berliansa. Lutfi nggak ada. Malik Ahmad Fadila. Malik Ahmad. Malik nggak ada. Muhammad Martin baru ini hilang lagi. Saya tetap nggak ikutkan ini karena udah bubaran baru masuk. Muhammad Afisena. Muhammad Afisena. Ya. Nisa Raida. Nisa Hadir, Raida. Bu. Ya. Hadir, Bu. Rahman Nur Sakina. Hadir, Rahman Bu. Nur. Ya. Revana Gali. Revana Gali. Hadir, Bu. Ya. Rizky Ramadan Putra.
Hadir, Bu. Ya, mana Rizky? Hadir. Ya. Ya, oke, terima kasih. Sunes Tawijaya. Sunes. Iya, Bu. Sunes. Ya. Sahra Sela Oktiva. Ya. Ya. Sahra. Ya, Bu. Ya, oke. Oke, baik. Yang belum ada Dava Putra Darnomo. Perasaan tadi ada Dava ya. Kemana ini ya? Hah? Maaf Bu, nge-lag. Ada kan Dava ya? Ada Bu. Ya, ada. Terus Damara. Tadi ada kok Damara. Kemana? Ya. Ya, oke. Lutfi nggak ada ya? Lutfi nggak ada ya? Malik nggak ada ya? Malik nggak ada. Martin, kenapa baru gabung Martin? Belajar mulai jam 7:30. Jam pertama tuh 7:30. Mana Martin? Halo Martin? Ya, Bu. Martin, iya. Jam pertama itu jam 7:30. Masa kamu gabung udah 45 menit? Ya. Jadi besok jangan diulangin ya. Jangan diulangin. Iya. Kalau jam kedua mungkin 8:30. Jam pertama masa. Ya Martin. Tapi nggak apa-apa. Besok Ya, jangan Bu. diulangin lagi ya. Yang rajin. Oke, terima kasih. Ibu cukupkan sekian. Berarti yang tidak hadir Ibu ulangi Lutfi sama Malik ya. Ya, Lutfi sama Malik nanti Ibu sampaikan ke wali kelasnya ya supaya nanti tidak diulangi lagi untuk tidak ikut. Karena ini nanti sebentar lagi ada libur awal puasa, setelah puasa mungkin nanti kalian untuk tes kenaikan kelasnya ya setelah lebaran walaupun kelihatannya jauh tapi kan sebetulnya pembelajarannya tuh tinggal sebentar. Baik, Ibu akhiri dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.